Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok sistem data terdistribusi yang beranggotakan 3 anggota, yaitu Ari Sofyan, saya sendiri, Kelvin Baby Fabrianto, dan Dino Ardiansa. Nah, sekarang saya akan membahas tentang pendahuluan dari sistem data terdistribusi. Nah, di sini perkembangan teknologi sistem informasi yang semakin pesat ini membuat setiap perusahaan dituntut untuk mendapatkan informasi-informasi penting yang berasal dari berbagai departemen yang dimilikinya. Oleh karena itu, diperlukan adanya gabungan informasi antara data-data yang ada pada setiap departemen. Beragam tuntutan yang bermuara pada keinginan untuk mengintegrasikan secara fisik maupun relasi dua atau lebih organisasi tersebut bermuara pada kebutuhan yang melakukan upaya sharing sejumlah sumber daya data dan informasi yang dimiliki oleh sesama organisasi. Nah, dengan kata lain, diperlukan adanya integrasi antara setiap sistem informasi yang ada pada setiap departemen. Nah, di sini juga di dalam konteks ini tidak mudah kelihatannya untuk melakukan integrasi terhadap masing-masing aplikasi. Nah, lamanya proses integrasi dan sharing tandasnya usaha tersebut menggambarkan tingkat kesulitan atau kompleksitas usaha integrasi yang dimaksud. Dengan munculnya integrasi antar sistem, dimungkinkan untuk munculnya suatu proses kebutuhan baru dan seiring dimungkinkan untuk memunculnya suatu proses kebutuhan. Begitulah gambaran sebagai pentingnya integrasi sistem terdistribusi. Nah, di sini juga ada teknologi informasi adalah suatu pemetaan atau rencana kebutuhan informasi di dalam suatu organisasi. Nah, sistem data terdistribusi itu adalah suatu sistem atau hardware plus software yang terdiri atas kumpulan dari komputer yang saling berhubungan dan terlihat bagi pengguna sistem sebagai suatu sistem komputer tunggal. Sistem terdistribusi dilakukan oleh satu pihak, yaitu pihak karena membutuhkan sharing sumber daya. Nah, pemerataan sumber daya tersebut replika data untuk fault tolerance, integrasi antar sistem lama dan sistem baru, kebutuhan akan sistem memiliki mobilitas tinggi seperti laptop. Nah, sekarang saya akan melanjut ke karakteristik dari sebuah sistem terdistribusi. Nah, yang pertama itu ada source code sharing, kemampuan untuk menggunakan hardware, software, dan data dimanapun di dalam sistem. Yang kedua itu ada openness, kemampuan sistem untuk mengadopsi serta mengintegrasikan berbagai standar, teknologi, dan sistem yang ada. Nah, yang ketiga itu konkurensi, kemampuan untuk menjalankan komponen-komponen dalam sistem sebagai proses yang konkuren. Nah, fault tolerance, kemampuan sistem untuk menangani secara tuntas segala macam kesalahan yang mungkin terjadi. Dan yang terakhir itu ada transparansi, yaitu kemampuan sistem untuk membuat sistem terlihat sebagai sistem yang monolitik sebagai perspektif pengguna dan mungkin juga bagi perspektif programmer. Nah, selanjutnya dibahas oleh Kelvin Fabrianto. Kelvin. Oke, langsung saja masuk ke materi. Model terstruktur sistem data terdistribusi adalah suatu proses perencanaan berupa komponen suatu sistem yang mengidentifikasi komponen baru berupa sistem dan data beserta fungsi-fungsi masing-masing, konektivitas atau hubungan amplifikasi arsitektur sistem data terdistribusi.
yang pertama, chain server. Server bertugas untuk mendistribusikan data kepada client, sedangkan client fokus pada penyediaan lingkungan aplikasi termasuk user interface. Alasan memiliki arsitektur client server adalah implementasi yang relatif sederhana. Yang kedua, collaboration server. Pada arsitektur client server tidak menginginkan satu query mengakses pada banyak server karena proses client harus membagi query ke dalam subquery untuk dieksekusi karena prosesnya cukup komponen dan terjadi overlap dengan server, sehingga perbedaan antara client dan server menjadi jelas. Yang ketiga, sistem middleware. Sistem middleware dirancang untuk memungkinkan satu query dijalankan pada multiple server dengan server basis data, tidak mengelola eksekusi pada multi untuk koordinasi subquery dan eksekusi join dilakukan oleh perangkat lunak terjadi yang disesuai middleware. Sekian dari saya, ya langsung saja ke Dino Ardiansa. Oke, selanjutnya akan lanjutkan ke komponen arsitektur distribusi database manajemen sistem. Nah, yang pertama itu ada komponen DBMS lokal atau LDBMS. Nah, disebutkan komponen LDBMS ini adalah komponen standar dari DBMS yang memiliki tanggung jawab untuk mengontrol data lokal pada masing-masing lokasi yang telah memiliki basis data. Nah, di sini hal ini berarti setiap lokal memiliki SGC masing-masing yang berisi semua informasi tentang data pada sistem homogen komponen LDBMS. Nah, memiliki produk sistem yang sama direplikasi di setiap lokasi. Nah, selanjutnya itu yang kedua yaitu komponen komunikasi data atau DC. Nah, komponen ini adalah perangkat lunak dan perangkat keras yang memungkinkan semua lokasi dapat berkomunikasi dengan baik satu sama lain. Nah, di sini terdapat 4 komponen dalam arsitektur DBMS, yaitu 1. Komponen DBMS lokal, 2. Komponen komunikasi data atau DC, terus ada katalog sistem global GCS, 4. Yang keempat itu ada komponen DDBMS tradisional. Nah, ini ya pengertiannya. Pengertian kejelaskan yang C dulu, katalog sistem global. Nah, di sini GCS memiliki kemampuan fungsi dengan sistem katalog pada tersentralisasi. GCS menangani informasi yang spesifik mengenai pendistribusian dari suatu sistem seperti fragmentasi, pengadaan, dan alokasinya. Komponen ini dapat mengatur dirinya sendiri, seperti mendistribusikan basis data dan
fragmentasi, replikasi keseluruhan atau sentralisasi. Nah, yang keempat itu komponen DDBMS terdistribusi ya. Nah, ini komponen DDBMS adalah pengendalian unit di semua sistem. Selanjutnya yaitu standarisasi dan struktur basis data terdistribusi. Itu ada satu berdasarkan komponen dari sistem didefinisikan bersama dengan keterkaitan antara komponen. Suatu DBMS terdiri dari sejumlah komponen masing-masing, menyediakan beberapa fungsi. Nah, selanjutnya itu yang kedua, berdasarkan fungsi. Kelas-kelas yang berbeda dari pengguna diidentifikasi dan fungsi bahwa sistem akan melakukan untuk masing-masing kelas didefinisikan. Spesifikasi sistem dalam kategori ini biasanya menentukan struktur hierarki untuk kelas pengguna. Selanjutnya itu berdasarkan data, jenis data yang berbeda diidentifikasi, dan sebuah kerangka kerja arsitektur ditentukan yang mendefinisikan unit fungsional yang akan menyadari atau menggunakan data sesuai dengan pandangan berbeda. Pendekatan juga disebut sebagai pendekatan data logikal dan diklaim menjadi pilihan lebih baik untuk kegiatan standarisasi. Yaitu selanjutnya itu kesimpulan dari slide pertama dan ini terakhir ya. Nah, kesimpulannya itu arsitektur sistem data terdistribusi adalah suatu proses rancangan berupa komponen-komponen suatu sistem yang mengidentifikasi komponen berupa sistem dan data beserta fungsi-fungsi masing-masing, koneksi atau hubungan antara komponen, dan mendeskripsikan pemetaan fungsionalitas ke dalam komponen yang bisa dipisahkan dengan 3 klarifikasi, yaitu client server, collaboration server, dan middleware. Serta ada 4 komponen utama dalam DDBMS atau lain, antara lain LDBMS, DC, GCS, dan DDBMS terdistribusi. Kemudian standarisasi dalam pembuatan DBMS ada 3, yaitu berdasarkan komponen, berdasarkan fungsi, dan yang terakhir berdasarkan data. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.